وأن محمدا عبده ورسوله وإلى روحي وجسدي جلد السيوط وإمام جلد المحلي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Al-Ayah. Para hadirin jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas Grand Village Sepatan, insyaallah dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini atau subuh ini kita kumpul di Masjid Jami Al-Ikhlas Grand Village Sepatan dalam rangka pengajian Ramadan ya, setiap hari Minggu. Mana ketua DKM ya, setiap hari Minggu pada subuh. Yang sebenarnya ini hanya pemindahan waktu dari malam Senin ya, malam Senin, dari malam Senin, karena bulan Ramadan malam itu habis taraweh enaknya istirahat, tidur-tiduran kekenyangan, jadi dipindah ke Minggu subuh atau subuh Minggu. Bedanya kalau ngaji subuh Minggu di bulan Ramadan nggak bisa bareng ngopi, nggak bisa bareng makan makanan. Ya. Makanya insya Allah kajian kita atau pengajian kita nggak akan terlalu berat. Kita akan bicara tentang yang ringan-ringan saja. Ini kitabnya adalah Tafsir Al-Jalalain, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan nanti dari kajian kita bisa menambah wawasan, pada akhirnya akan menambah ziyadatul ibadah atau ziyadatul ta'ah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati. Surah Al-Fatihah dalam Al-Qur'an. Kalau nanti bapak-bapak jalan-jalan ke beberapa negara yang tidak menggunakan Rosem Usmani, itu bisa jadi Bapak akan menemukan Al-Quran yang surah pertamanya Al-Alaq. Pas dibuka, bukan Al-Fatihah, ini malah Al-Alaq. Itu berarti bukan Mushaf Utsmani. Karena dalam sejarah kodifikasi Al-Quran, orang-orang Islam mayoritas memang menggunakan Mushaf Utsmani. Karena saat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu membuat keputusan untuk membukukan Al-Quran, Utsman berkata begini, selain Al-Quran yang kami susun bersama para sahabat yang lain, maka bumi hanguskan. Kayak pada waktu itu nggak ada Al-Quran yang lain, udah Al-Quran cuma Mushaf Utsmani. Tapi ada beberapa sahabat yang mencoba menyusun Al-Quran dengan sistematik, bukan seperti Utsman bin Affan. Namanya ada Mushaf Ali, ya, ada mushaf-mushaf yang lain. Jadi kalau Anda ketemu Al-Quran surah pertamanya bukan Al-Fatihah, berarti bukan Mushaf Utsmani. Kenapa dinamakan Mushaf Utsmani? Karena disusunnya pada zaman Utsman bin Affan. Bapak bisa bayangin, kertasnya masih tebal-tebal, masih pakai kulit unta. Kalau 4.444 ayat atau ya sekitar 5.000-an ayat ditumpuk jadi satu di kertas pakai berbahan kulit, itu berapa tingginya ketebalan. Makin ke sini Al-Quran semakin tipis karena kertasnya semakin bisa diinovasi, makin makin tidak terlalu tebal. Untuk Mushaf Utsmani, surah pertama adalah Al-Fatihah. Kenapa bukan Al-Alaq? Emang Al-Fatihah diturunkan pertama? Kan tidak. Surah yang diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad di Gua Hira 17 Ramadan
itu adalah surah Al-Alaq 1 sampai dengan 5, bukan Al-Fatihah. Kenapa bukan Al-Alaq? Kenapa bukan Al-Alaq pertamanya? Ya ini adalah ketetapan para sahabat yang melihat Al-Quran itu dari sisi kandungannya terlebih dahulu. Dari ayat-ayat yang panjang-panjang, Al-Baqarah, ayat-ayatnya panjang, sampai yang pendek-pendek, ke An-Nas, ke Al-Ikhlas, ke Al-Falaq. Ya. Yang sudah kita terima sekarang, sudah jadi dari Al-Fatihah, berakhir di surah An-Nas. Surah Al-Fatihah Makkiyatun. Surahnya bernama surah Makkiyah. Kalau kita ketahui bersama, surah dalam Al-Quran itu kategorinya 2. Ada surah Madaniyah, ada surah Makkiyah. Surat Madani, surat Makki. Yang diturunkan di Mekah dan diturunkan di Madinah. Cuma ada 2. Nggak ada surah Jakarta, nggak ada, Tanggerangi nggak ada. Pokoknya hanya Makkiyah dan Madaniyah. Bagaimana cara membedakannya? Pokoknya kalau surah-surah Makkiyah, itu suratnya pendek, ayatnya pendek, Makkiyah. Qul huwallahu ahad, Makkiyah. Qul a'udzu birabbin nas, Makkiyah. Tapi kalau ayatnya panjang, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba, kudu 2 kali napas, Madaniyah. Kalau Makkiyah udah pendek, Makkiyah. Beberapa ayatnya dalam surat itu juga nggak panjang-panjang, 7, 10, atau yang agak panjang yang ada di surah An-Naba, di surah Abasa. Tapi kalau surah Madaniyah itu ratusan ayatnya. Al-Baqarah ratusan, Ali Imran ratusan, Al-Maidah ratusan. Ayatnya juga panjang-panjang. Pokoknya kalau kita ketemu sama ayat, yang ayatnya panjang atau suratnya panjang, itu Madaniyah. Ayatnya pendek, suratnya pendek, Makkiyah. Nah, Al-Fatihah termasuk surah Makkiyah. Diturunkannya di Mekah atau sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sab'u ayatin bil basmalah. 7 ayat menggunakan basmalah. Ingkanat minha, kalau basmalah itu bagian dari Fatihah. Nah, ini harus disampaikan juga. Berapa ayat Al-Fatihah? 7. Bismillahnya ayat bukan ayat. Kenapa? Karena ada yang mengartikan bahwa Bismillah itu la minal Fatihah, bukan bagian dari Fatihah. Kalau yang sudah pernah ke Mekah, ke Madinah, kalau imamin kan nggak pakai Bismillah ya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggak pakai Bismillah. Karena mereka menganggap Bismillah la minal Fatihah. Bismillah itu bukan bagian dari Fatihah. Menurut mereka. Kita madhab Syafi'i mengatakan bahwa Bismillah itu bagian dari Fatihah. Makanya kalau di Indonesia, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pakai Bismillah. Nah, lantas kalau yang nggak pakai Bismillah, ayat ketujuhnya apa? Ayat ketujuhnya, wasabi'atu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nih, siratal ladzina itu ayat ke-6, ghairil maghdubinya ayat ke-7. Kalau nggak pakai Fatihah, kalau nggak pakai Bismillah. Kalau pakai Bismillah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim ayat 7. Kalau Bismillahnya nggak dipakai, maka siratal ladzina an'amta alaihim, kan baca Bismillah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Maka punten, jangan ditarik imamnya kemudian ganti imamnya. Berarti kita ketahuan bodohnya. Ya, jangan begitu, biarin aja. Berarti memang kita sedang bermakmum kepada orang yang memiliki pemahaman berbeda. Jangan maksain apa yang kita pakai untuk dipakai oleh orang lain. Sudah selesai, jadi perbedaannya Bismillah. Ada yang mengatakan dari Fatihah, ada yang mengatakan Bismillah itu bukan Fatihah. Kalau dari kalimatnya,
itu lebih cocok bismillah bukan Fatihah. Kalau dari susunan kalimat. Coba kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirnya apa? Nun ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu wakaf di Alhamdulillahi Rabbil Alamin tuh. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu tuh nun lagi. Karena kalau berhentinya di Ar-Rahmanir Rahim, itu lam alif di atasnya. Kalau lam alif di atasnya berarti apa? Dilarang berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa hurufnya? Nun lagi. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa akhirnya? Nun. Tapi bismillahirrahmanirrahim akhirnya mim. Dalam sajak bahasa Arab kuno, kalau beda huruf akhirnya, itu biasanya bukan bagian dari surah tersebut. Ini versi orang yang menganggap bahwa bismillah bukan bagian dari Fatihah. Tapi mazhab Syafi'i punya hadis, hadisnya kuat yang mengatakan bahwa bismillah itu bagian dari Fatihah. Ada yang mengatakan lagi, bismillah mah hanya awal dari beberapa surah. Sebelum kita baca surat, baca bismillah. Nah itu. Jadi ini pengetahuan baru kita bahwa kalau nanti ketemu dengan pelafalan bismillahirrahmanirrahim yang tidak disebutkan dalam baca Fatihah, berarti itu sudah menganggap bahwa bismillahnya tidak bagian dari Fatihah. Kalau kita sholat mazhab Syafi'i baca Fatihahnya nggak pakai bismillah, maka sholat kita nggak sah. Tapi kalau di mazhab yang lain nggak jadi masalah karena mereka menganggapnya bukan bagian dari Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebelum ke Alhamdulillah, kalau kita lihat di lafaz Bismillahirrahmanirrahim, itu kita akan temukan kalimat dengan arti apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebelum melakukan apapun, sebelum melakukan pekerjaan bagaimanapun bentuknya, maka kita harus tetapkan dalam hati bahwa semuanya adalah atas nama Allah. Bukan atas nama makhluk, bukan atas nama jabatan, bukan atas nama kedudukan, bukan atas nama kehormatan, bukan. Tapi semuanya harus kita yakini bahwa atas nama Allah. Makanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, apa awalnya? Atas berkat rahmat Allah. Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan bahwa sesungguhnya atas berkat rahmat Allah, tuh. Semuanya yang terjadi itu adalah atas berkat rahmat Allah. Bukan yang lain, termasuk kita duduk di sini nih, subuh ini. Itu atas berkat rahmat Allah. Makanya bapak-bapak yang lagi ngaji sekarang di sini, itu jangan mengatakan ketika ketemu tetangganya, lagi nongkrong di luar main handphone, orang sih, suruh ngaji susah, jangan. Karena kita di sini itu bukan kemauan kita, tapi kita memang orang yang dipilih oleh Allah untuk datang ke masjid subuh ini. Nanti kita bakal kebagian orang-orang ngaji kita malas. Karena memang kita lagi gak dipilih Allah. Pokoknya kalau lagi tobat, lagi jalan lurus, jangan pernah menghina orang yang sedang tidak lurus. Ya. Jangan, udah biarin aja. Karena kita di sini pagi ini itu adalah atas berkat rahmat Allah. Terawih, pulang terawih, ada bapak-bapak di rumah orang Islam nggak terawih, masih ngopi aja mau ngerokok. Jangan kita hina-hina, jangan. Biarkan saja. Karena kita juga bisa terawih, mau jalan ke masjid juga atas berkat rahmat Allah. Innallaha yahdi may yasha'u wa yudillu may yasha'. Allah itu
kapan aja bisa memberikan hidayah dan kapan aja bisa memberikan kesesatan. Udah jangan belagu baru tobat bulan puasa hari ini aja udah ngehina-hina orang yang nggak sholat taraweh, jangan. Tapi ini buat kita, jangan buat orang yang lagi nggak ngaji. Ya, nih dalil ini kita pakai buat kita sekarang yang duduk. Kalau yang di rumah yang lagi nggak ngaji, yang lagi nggak taraweh, lu jangan ngina-ngina, gue salah itu namanya. Dalilnya kita pakai sama kita. Sama kita pakai dalil begini. Tamu itu adalah raja. Ya, itu dipakainya sama siapa? Sama tamu apa sama tuan rumah? Tamu itu adalah raja, dipakainya sama siapa? Tamu apa tuan rumah? Yang pakai dalil itu? Hah? Tamu. Tuan rumah yang pakai. Iya. Jangan tamu yang pakai. Kalau tamu yang pakai semaunya. Assalamualaikum. Mereka tamu nih saya nih. Tamu itu raja mereka. Keluarin semuanya. Salah penggunaannya. Yang dipakai tamu itu adalah tamu itu kalmayit. Tamu itu bagaikan orang mati. Itu yang dipakai tamu. Jadi apapun yang disuguhin, apapun yang dihidangkan, terima. Tapi kita yang punya rumah menggunakan tamu itu adalah raja. Coba kalau terbalik. Tamu pakai dalil, tamu itu adalah raja, tuan rumah pakai dalil, tamu itu adalah mayit. Berantem. Ya. Jadi penggunaan dalil, penggunaan landasan itu harus sesuai pada porsinya. Kita yang sedang ngaji di sini punya dalil, jangan menghina mereka yang sedang tidak ngaji, mereka yang sedang tidak jamaah. Tapi mereka yang di rumah yang hari ini nggak ngaji hari ini atau tadi nggak jamaah subuh, jangan pakai dalil itu. Gak boleh ngina-ngina gua lo, salah itu, salah. Bukan pakai dalil yang tepat namanya. Ya, rumus Pitagoras digunakan untuk rumus kubus, kan nggak nyambung jadinya ya. Jadi pakai dalil itu sesuai dengan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Satu, itu yang harus kita tetapkan, bahwa apapun yang kita lakukan harus atas nama Allah. Kalau atas nama makhluk, nanti ujung-ujungnya kita akan menemukan kekecewaan. Beda kalau semuanya atas nama Allah. Udah dikasih masjid segini, bagusnya segini, sejuknya, apa karpetnya juga empuk. Gak ada yang jamaah. Ternyata yang jamaah cuma setengah saf doang. Ngedumel mereka. Udah capek-capek ngurusin masjid, kagak ada yang mau jamaah. Berarti itu bukan atas nama Allah. Kalau atas nama Allah, berarti biarin aja. Kita udah berusaha, kita udah apa-apa. Yang datang ternyata cuma 3 orang doang, ya memang Allah pengennya 3 orang doang. Coba kalau atas namanya pengen ini rame, sakit hati nggak pengurus DKM? Sakit hati. Berarti hati kitanya perlu diperbaikin dikit. Bahwa semuanya harus atas nama Allah. Bikin masjid atas nama Allah, karpet dibagusin atas nama Allah, bikin takjil buat buka puasa atas nama Allah. Semuanya kalau sudah atas nama Allah, kita tidak akan menemukan kekecewaan. Ya. Lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya kalau kita artikan? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah itu kadang menyebutkan dirinya dengan sebutan Allah. Kadang menyebutkan dirinya dengan sebutan ilah. Kadang menyebutkan dirinya dengan sebutan Rob. Atau kadang menyebut diri dengan sebutan Malik. Allah, Rob, ilah, Malik. Masih banyak yang lain. Allah itu diambil dari kata ilah. Dikasih alif lam di depannya menjadi Allah. Orang Arab makannya daging,
lamnya jadi tafkhim. Allah. Orang Eropa makannya keju, lamnya jadi tarkik. Allah. Kita puji bismillah apa bismillah? Bismillah kan. Ketika ada orang demi Allah, orang kafir lu ya demi Allah. Allah mah bukan orang kafir. Cuman beda dialek doang. Intinya mah sama. Allah Allah juga. Insya Allah tuh orang Sunda. Insya Allahu Akbar orang Sunda. Bunyinya agak susah lidahnya. Karena makanya singkong, makanya dangder, pisang. Ya. Susah bunyinya. Ya. Orang Eropa yang biasa makan keju pun akan sulit membunyikan O. Allah. Susah. Bisanya hanya bunyi Allah. Allah. Makanya Zen Malik ya. Insya Allah. Bukan insya Allah. Insya Allah dia. Sulit membunyikan Allahnya. Usman aja orang Eropa nggak bisa nyebut Usman. Kayak kita nyebut Usman, Uthman nggak bisa. Mereka menyebutnya Ottoman. Makanya Ottoman Turki. Judul filmnya tuh Ottoman Turki. Nggak bisa nyebut Uthman. Karena perbedaan dialek, perbedaan lidah, dan perbedaan makanan itu tuh tidak menjadi sesuatu yang substantif untuk kita perdebatkan dan kita jadikan itu sebagai landasan bahwa itu orang Islamnya udah bener. Gak bisa. Ya. Jadi jangan kita pukul rata semua bahwa orang Eropa itu Islamnya gak bener karena nyebut Allahnya Allah. Gak bisa. Kita juga nyebutnya Allah kok. Bismillah. Bukan bismillah. Bukan bismillah. Ya. Kapan kita nyebut Allah? Kalau lagi takbir baru. Allahu Akbar. Dalam ilmu tajwidnya dinamakan lafzul jalalah bitafkhim. Pembunyian lafaz jalalah dengan tebal. Allah. Allah. Tapi dalam tajwidnya nggak boleh monyong. Allah. Allah nggak boleh. Harus dari A. Allah. Allah. Tuh, mulut saya nggak monyong kan? Tapi bunyinya O. Allah. Allah. Kita enak. Orang Indonesia sama orang Arab masih agak mepet-mepet bunyi hurufnya. Bunyi ain kita mah nggak kesusahan. Bunyi H nggak kesusahan. Coba reda ke Jawa. H bisa, ada orang Jawa di sini. Jawa Tengah, Jawa Timur ada. Bunyi H di orang Jawa kan nggak ketemu. Pakainya apa? K ya. Wakaji, K pakainya. Wakaji. Iya. Kenapa? Karena memang sulit. Haknya itu untuk bersih sulit. Nasta'in nggak bisa. Nastangin. A'udzu billah. A'udzu. Ya, udah. Karena beda lidahnya ya sudahlah. Yang penting tujuannya tetap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang Allah menyebut dirinya dengan sebutan Rob. Artinya apa Rob? Tuhan. Atau pemilik. Kama Rabbayani Sogiro. Apa? Kalau kita artikan. Sayangilah kedua orangku sama seperti engkau menyayangi. Sama seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Rob itu artinya pelindung, penyayang. Atau dalam bahasa Indonesia berarti Tuhan. Tuhan. Berarti kalau kita ngomong Robbana apa artinya? Wahai Tuhanku. Jadi kalau ada orang menyebutkan, ini nih, orang-orang begini ntar juga dimurkai Tuhan lu. Allah. Iya Tuhan. Enggak Allah. Tuhan orang Islam mah Allah bukan Tuhan, bukan. Tuhan mah orang-orang non-muslim. Namanya gak ngaji Al-Quran. Kalau ngaji Al-Quran, orang mau ngatakan Tuhan kek, mau ngatakan Allah, tetap tujuannya ya ke Allah. Buktinya apa? Allah juga menyebut diri dengan sebutan Tuhan kok. Ya, itu ya. Jadi kita belajar kalau bahasa kerennya sekarang itu moderasi beragama. Ya, bahasa kerennya. Jadi penyebutan Tuhan
Itu memang penyebutan yang disebutkan dalam Al-Quran, tapi menggunakan bahasa Arab. Ya, lanjut. Alhamdulillah, semua pujian, semua perkataan-perkataan yang menyenangkan, memuji, itu pada hakikatnya adalah lillah, bukan punya yang lain. Jadi kalau kita memuji seseorang, pada hakikatnya adalah kita memuji yang menciptakannya. Jika kita memuji makanan istri, itu kita muji siapa? Makanannya ini enak sekali ini makanan ini. Yang senang makanannya apa? Yang masaknya. Yang masaknya ya. Ini masjid wangi amat ini, bersih. Yang senang siapa? Merbotnya ya. Jadi saat kita memuji seseorang, itu pada hakikatnya kita sedang memuji Tuhan, sedang memuji Allah. Berarti kebalikannya. Kalau kita ngejelek-jelekin orang, berarti kita lagi ngejelekin siapa? Yang menciptakannya, ngejelekin Allah. Makanya dari ngaji ini, alhamdulillahirrabbilalamin ini, jangan pernah menjelek-jelekan siapapun. Karena kalau menjelek-jelekan siapapun, berarti itu sama aja kita menjelek-jelekan Allah. Orang gue yang bikin sih. Ada orang kerjaannya mabok aja. Mabok lagi. Ntar judi online. Besoknya mabok. Judi online. Lu si hidup jelek amat. Ini susah amat dibilanginnya. Bisa-bisanya Allah nyiptain lu. Lah, itu berarti kita lagi ngina siapa? Lagi ngina Allah. Karena dia tuh diciptainnya siapa yang nyiptain? Allah. Jangan kita hina. Doakan saja. Mudah-mudahan segera mendapatkan hidayah. Jadi, lafaz alhamdulillah adalah arti dari semua puji milik Allah. Sekalipun kita sedang memuji manusia, berarti kita sedang memuji Allah. Makanya jangan pernah sungkan, jangan pernah ragu untuk juga memuji manusia. Karena nanti kita juga dapat pahala dari memuji manusia itu, karena pada hakikatnya Allah lah yang memiliki segala pujian. Kebalikannya, kalau kita menghina, berarti kita juga menghina yang menciptakan. Rabbil alamin, yang menjadi Tuhan semesta alam. Kalau bahasa semesta alam, berarti gedenya luar biasa. Makanya bukan kata alam doang, tapi pakai ya dan nun. Artinya banyak alam-alamnya. Yang kita temuin aja, kita tahu alam apa? Alam dunia, terus kalau dikubur namanya alam barzah, kemudian nanti alam akhirat, kemudian ada alamul jin ya, ada alamul insi, itu baru 5 doang yang kita sebutin, belum alam-alam yang lain. Apa alam tuh? Masiwallah. Alam itu adalah sesuatu yang selain Allah, namanya alam. Taplak meja alam bukan? Alam bukan taplak meja. Alam bukan? Alam. Meja alam. Manusia alam. Buku alam. Semuanya alam. Sesuatu yang selain Allah dinamakan alam. Masiwallah. Sesuatu yang selain Allah. Apapun itu bentuknya, namanya alam. Rabbil alamina, pemilik Tuhannya yang menyayangi seluruh alam. Ya, kenapa disebutkan Rabbil alamin? Karena orang-orang Mekah terdahulu sebelum datangnya Islam, itu punya Tuhan masing-masing, yang Tuhannya tidak bisa mengintervensi Tuhan yang lain. Orang Greenfield punya Tuhan, ada patung. Tuhannya orang Grand Village itu nggak bisa mengintervensi Tuhannya orang Tarikolot, nggak bisa mengintervensi Tuhannya orang
Oja, nggak bisa. Karena punya Tuhan masing-masing. Makanya Allah tegaskan Robbil Alamin. Semuanya sama, ini Tuhannya ini nih. Nggak ada punya Tuhan masing-masing, nggak ada. Semuanya sama pokoknya. Robbil Alamin. Kalau kajian subuh habis apa namanya di bulan puasa mah jangan lama-lama ya Pak Eka ya Pak Udin ya, takut bapak-bapak mah enak tinggal kedengerin doang, kalau saya mah aus ntar 7 ya. Jadi jangan lama-lama. Satu ayat lagi, satu ayat lanjut adalah Ar-Rahmanir Rahim. Lafad Ar-Rahmanir Rahim, apa? Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu satu kalimat, berawal dari kata rohima. Yang satu jadi Rahman, yang satu jadi Rahim. Kok gitu? Iya, dalam bahasa Arab enak-enak aja. Ya, ada wazan fa'lan, ada wazan fa'il. Yang satu namanya Salim, yang satu namanya Salman. Kalau kita baca Salman itu Sa'lam mim alif nun. Kalau Salim, Sa'lam ya mim. Tuh. Jadi Rahman itu dari kata rohima ditambahin alif nun di belakangnya. Kalau Rahim mengikuti wazan fa'il. Atas apa bedanya? Nah, pendapat pertama. Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang tidak terbatas oleh baik buruknya makhluk. Makanya Rahman cangkupannya lebih luas. Kalau Rahman itu orang yang taat dapat Rahman, orang yang maksiat dapat Rahman. Umat yang beriman dapat Rahman, umat yang kafir dapat Rahman. Kenapa ada orang-orang yang maksiat tapi terus-terusan dikasih rezeki? Padahal tiap malam pakai biduan, tiap malam pakai PSK, tiap malam nyawer, tiap malam ke apartemen sama perempuan-perempuan yang belum dapat hidayah. Ya. Tapi kenapa rezekinya banyak aja? Main judi online menang tembus 20 juta. Ya. Kerja dipecat, besoknya daftar lagi, dapat kerja lagi. Mana letak keadilanmu ya Allah? Justru itu Allah lagi adil. Karena Allah bersifat Rahman. Giliran yang ngaji, sholat, sedekah, dikasihnya belangsang. Usaha aja hidupnya. Ya. Giliran mau nakal sedikit, judi online kalah. Mau nakal dikit sama perempuan, ketahuan bini. Iya. Jadi justru itu letak Rahman Allah. Jadi kasih sayang Allah menggunakan kata Rahman tidak terbatas hanya kepada orang beriman. Tidak terbatas hanya kepada orang yang taat. Siapapun berhak mendapatkan Rahmannya Allah. Ya. Kalau yang kedua adalah Rahim. Baru sebagian ulama mengatakan Rahim itu makhsusun bil mu'minin. Kasih sayang menggunakan lafaz Rahim itu khusus hanya diterima bagi orang mukmin saja. Kalau bukan orang mukmin maka tidak akan dapat Rahim. Ya, kalau orang non-muslim, orang yang tidak beriman, orang yang bermaksiat hanya dapat rahmat. Gampangannya begini. Kalau bahasa Indonesianya, hebatnya bahasa Indonesia menerjemahkan bahasa Arab. Yang maha pengasih. Berarti Rahman artinya apa? Pengasih. Rahim baru penyayang. Kalau orang ngasih, itu harus dengan sesuatu perasaan sayang enggak? Orang ngasih, apakah harus ada rasa sayang? Enggak, ngasih aja. Pak, minta duit Pak, nih. Kong, minta duit Kong, nih. Pak, saya belum makan Pak 3 hari ini. Emang kita sayang sama pengemis? Enggak.
Kadang takut sama pengamen pada tatoan gitu kan. Pak, saya belum makan Pak 3 hari. Kita kasih nggak duitnya? Kita kasih. Apakah kita sayang sama orang seperti itu? Bukan. Tapi kita memang lagi kasih aja. Makanya ketika hanya Maha Pengasih doang, maka pemberiannya itu tidak disertai dengan rasa sayang. Bisa jadi pemberiannya itu justru bisa menghancurkan. Beda dengan pemberian yang diiringi dengan rasa sayang. Pak, Bapak minta duit Pak, buat apa? Buat beli es apa? Es anu yang banyak kimianya. Saya nggak menyebutin merek ya. Kasih duit. Tapi ada orang tua yang sayang. Jangan. Dikasih nggak? Enggak. Jangan ya, jangan. Kenapa? Karena kita sayang sama anak kita. Kalau minum minuman yang tidak baik itu nantinya akan mempengaruhi kesehatan tubuh. Makanya kita larang. Itulah kenapa orang mukmin orang mukmin itu khusus mendapatkan rahim. Karena Allah takar. Nah ini malu bakalnya kalau dikasih duit kebanyakan. Maksiat mulu, udah jangan. Tuh. Tapi orang-orang yang maksiat, ayo dihajar terus. Sama seperti orang tua, sama seperti orang yang gak sayang cuma ngasih duit doang. Mohon maaf kalau di antara kita ada yang pernah masuk ke dalam kategori jahiliyah zaman dulu. Kalau ada orang-orang circle-nya itu tukang mabuk, itu ngasih minuman karena sayang, apa karena cuma ngasih? Ngasih doang. Ayo minum lagi. Ayo minum lagi. Ayo minum lagi. Gila tuh temennya mati masuk kuburan. Emang ditemenin. Nangis gitu temennya. Enggak nangis. Udah kuburan udah nengok nganterin sampai kuburan sambil mabok kan. Sambil mabok nganterin juga. Aduh, temen gue hilang satu. Emang malamnya dia gak mabok lagi tuh temennya. Mabok lagi. Karena hanya ngasih doang. Tanpa pakai rasa sayang. Tapi kalau pakai rasa sayang akan ditahan. Kapan harus ngasih, kapan harus menunda pemberiannya. Jadi kalau kita berdoa dan belum dikasih, itu bisa jadi Allah itu sedang menyiapkan pemberiannya nanti dengan sesuatu yang lebih indah. Ya, itu pendapat pertama. Pendapat kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman itu hanya nama yang boleh dimiliki atau sifat yang boleh dimiliki oleh Allah. Kalau Ar-Rahim, manusia juga bisa memiliki sifat Ar-Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Manusia bisa punya rahim. Salah satunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Ar-Rahman nggak bisa. Ar-Rahman tuh nggak bisa. Kenapa? Karena Ar-Rahman itu cangkupannya sangat besar. Allah itu tanpa harus ada imbalan, tanpa harus ada penghormatan, tanpa harus ada apapun, dikasih semuanya. Tapi manusia melakukan itu semua kebaikan biasanya ada embel-embelnya. Yaitu pengen dihormatin. Kalau ngasih pengen dikasih lagi. Kalau minjemin uang pengen dipinjemin lagi. Contoh, kita ngadain hajatan, sunatan, kemudian kawinan. Sebelumnya kita udah kondangan. Ya. Kondangannya 100.000. Pas dibalikin, Ustadz Samsudin, kondangan ke Pak Udin 100.000. Pas dibalikin 15.000. Waduh, ini saya 100.000 kemarin. Dia kondangan cuman 15.000. Itulah kenapa manusia tidak bisa memiliki sifat Rahman. Pasti tetap dalam hati kecilnya itu ada pengen kembalian. Allah mah enggak. Menciptakan kita semua tanpa ada embel-embel. Harus kita balas dengan apapun, enggak ada.
ciptakan muka kita semuanya, nggak ada. Coba hidung bolongannya ke bawah, emang kita kepikiran kenapa hidung bolongannya ada di bawah? Coba kalau hidung bolongannya ada di atas, banjir ya. Karbunya basah, kudu di kudu dibersihkan. Ya, jadi dari 3 ayat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Yang pertama, bahwa apapun yang kita lakukan harus atas nama Allah. Yang kedua, banyak-banyaklah berbuat baik dengan memuji manusia, karena pada hakikatnya kita sedang memuji Allah. Yang ketiga, bahwa Ar-Rahmanir Rahim, sifat Allah yang Allah miliki tersebut juga bisa kita aplikasikan untuk berkasih sayang sesama makhluk Allah. Ini baru 3 ayat, itu panjang banget ya. Maliki yaumiddin, sadaqallahul adzim. Ada sesi pertanyaan? Kayak nggak ada kan? Gue mau ada sesi pertanyaan. Terus sampai jam 8. Ada? Ada yang mau nanya? Sok, apa-apa kalau